Masih banyak lagi. Nah, di sini ada juga pixelisasi. Nah, di sini pixelisasi itu kalau kalian suka gambar pixel kan bisa pakai fitur ini. Fitur ini, fitur ini tuh membuat gambar kalian itu otomatis di pixel. Jadi kalian nggak perlu satu-satu gambarnya satu-satu, kalian bisa pakai fitur ini aja. Jadi dia otomatis bakal ke pixel sendiri. Kalian bisa atur di sini sudutnya tuh kayak gitu. Hmm. Ini buat kalian yang suka gambar pixel, kalian bisa pakai fitur ini tanpa kalian harus gambar manual lagi. Jadi udah otomatis kan terbuat kayak gini. Tuh. Kita lanjut ke transformasi. Nah, bagian transformasi itu biasanya kayak gini nih. Fitur ini tuh digunakan biasanya kayak buat lucu-lucuan atau hal yang lain. Kalian bisa ini, atur ini sesuai dengan keinginan kalian aja. Di sini juga ada ini. Dan ada sih banyak lagi, ada gelombang, ada riak. Nah, ini udah kayak kayak air terbenam gitu. Ini juga, ini juga. Tinggal diatur-atur aja sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Oke, lanjut ke bingkai. Nah, sini ada juga yang namanya fitur bingkai. Jadi kalau misalnya kalian nggak harus gambar manual bingkainya, kalian bisa pilih tuh bagian bingkai ini. Kalian bisa atur untuk kolom, baris yang ingin kalian gunakan. Ketebalannya, tuh, ketebalannya, terus ngatur marginnya, dan seterusnya. Untuk membalikannya seperti semula, kalian bisa klik icon ini, icon tanda panah melingkar itu, jadi otomatis dia akan balik lagi ke semula kayak gini. Jadi kalian bisa luasa buat atur-atur lagi. Ini juga sama, bedanya ini tuh untuk tabel ukuran dan ini tabel jumlah. Sama aja sih sebenarnya, tapi sesuai dengan keinginan masing-masing aja. Nah, di sini juga ada bingkai buram. Dan bingkai buram ini untuk memburamkan area kanvas kalian kayak gini dia. Bisa atur kayak gini. Terus terakhir ada bagian film. Nah, di Dispen juga punya fitur film. Dan biasanya orang pakai ini tuh buat animasi. Tuh, kayak gini. Oke, itu untuk filter. Lanjut ke tools selanjutnya, yaitu noda. Nah, fitur noda ini buat apa? Jadi, misalnya kalau kalian punya gambar kayak gini, dia tuh kayak gini tuh. Dia bakal ibarat kalau kalian itu menggambar di atas kertas, terus kalian timpa sama air. Nah, dia tuh bakal kayak gitu, memudar kayak gini. Bakal ada noda kayak gini. Hmm. Biasanya itu ini tuh digunakan untuk gambar kalian yang semi realis. Jadi buat yang kayak semi realis itu misal gambar pemandangan atau gambar eh, semi realistik pokoknya. Biasanya digunakan gitu. Untuk gambar 2D biasanya ini jarang digunakan. Tapi kalau buat kalian yang suka gambar semi realistik bisa pakai fitur ini. Jadi itu memudahkan kalian dalam memberi noda pada gambar kalian. Tuh. Oke, lanjut lagi
ke bagian kekaburan. Oh ya, tadi di noda juga bisa pakai berbagai macam brush yang bisa digunakan. Tuh, ada banyak di sini. Wah, oke kita lanjut ke kekaburan yang ini. Nah, kekaburan juga sama. Bedanya kalau kekaburan itu dia cuma untuk bikin dia jadi buram. Beda dengan noda atau peluntur ini, itu cuma bikin gambar kalian jadi buram kayak gini. Tuh. Jadi gambar kalian itu otomatis bakal buram kayak gini. Jadi kita pilih nih, kalian cuma mau buramin bagian ini. Jadi dia akan memburamkan cuma bagian ini aja yang kalian buramin. Tuh, tuh. Kalian juga bisa pilih untuk jenis pemburamnya. Sini ada banyak di sini. Oke, lanjut ke bagian spesial. Nah, bagian spesial ini bagian yang cukup menarik. Jadi, misalnya kalau kalian pilih fitur ini, fitur spesial ini, kalian bisa pilih ini. Sesuai kebutuhan kalian. Misalnya di sini pakai pencair. Nah, pencair itu kayak gini. Kalian bisa tarik gambar kalian tuh kayak gini. Tuh, ini untuk pencair. Jadi, itu seolah-olah mencairkan gambar kalian. Jadi, kalian bisa atur gambar kalian tuh kayak gini. Bisa kalian tarik-tarik kayak gini. Tuh, itu untuk bagian pencairan. Nah, juga ada bagian perkecil. Ini bagian drag atau seret. Ini bagian perkecil. Jadi, kalian bisa kecilin tuh gambar kalian tuh. Tuh, dia akan jadi kecil kayak gini. Juga ada perluas. Ini untuk memperluas gambar kalian. Tuh. Terus yang ini untuk memperhalus. Memperhalus itu dia bakal menghaluskan gambar kalian ini. Aduh, menghaluskan gambar kalian ini. Terus kalau untuk ini membalik itu dia bakal balik lagi. Membalikkan gambar yang kalian tuh tadi itu. Dia bakal balik ke semula. Tuh, bentuk yang sebelumnya. Nah, kan bisa atur juga ketebalannya. Sini. Oke, lanjut lagi ke bagian ember chat. Nah, bagian ember chat ini untuk gambar kalian misalnya nih, kalian punya gambar kayak gini. Kalian pasti capek lah kalau mau gambarnya kayak gini, manual kayak gini. Makanya ada fitur yang namanya ember chat. Jadi ember chat ini tuh dia eh, mewarnai itu secara otomatis dengan cara cuma klik kayak gini. Tuh, dia akan mewarnai area yang kalian pilih. Jadi misalnya sih pengen tuh area ini yang digambar tuh, maka dia bakal meluas ke seluruh areanya yang tanpa celah. Nah, ini kan kalau misalnya kalian pengen mewarnanya itu secara langsung yang ada celahnya, misal kayak gini. Tuh, ini kan ada celahnya tuh. Ya kan kalau misalnya dipakein tools ini, dia bakal nyebar, bakal bocor ke gambar yang lainnya, ke area yang lainnya. Jadi, supaya dia itu nggak bocor, kan bisa pakai pengenalan celah ini. Nah, aktifin, dia otomatis bakal mengenali celah dari gambar kalian tadi. Jadi, nggak akan meluber kemana-mana. Tuh, gitu. Di sini juga ada penghapus, jadi kalian bisa hapus area yang kalian gambar ini. Tuh, misalnya kayak gini. Dia akan menghapus warna area yang warnanya sama. Jadi kan ini satu warna nih. Kalau kita hapus, otomatis dia bakal hapus kayak gini.
Tuh, gitu. Ini juga sama di sini cara gunanya untuk bagian isi keliling dan ini hapus keliling. Ini kayak gitu kira-kira. Oke, lanjut ke bagian vektor. Nah, bagian vektor ini terkhusus untuk layer yang lapisan yang vektor atau lapisan yang sorry, layer vektor atau lapisan khusus vektor. Nanti dijelasin. Terus ada juga bagian teks. Bagian teks ini itu untuk membuat teks. Jadi buat kalian yang ingin nulis apa gitu di sini, kan bisa pakai fitur teks ini. Nah, ini bakal nulis kayak gini. Bisa kalian atur kemana aja. Kalian bisa nulis apa aja di sini. Ini untuk ukurannya, dan ini untuk gayanya. Misalnya kayak gini. Untuk teks, ini untuk ngatur warnanya. Kalian punya warna ini. Terus untuk bagian coretan luar, kalian bisa pakai fitur ini tuh bagian ini. Bebas kalian mau pakai outline-nya pakai yang mana, warna apa terserah. Hmm. Untuk warna tepian, misalnya kalau kalian ingin, bagian tepiannya tuh kayak gini. Tuh, tuh bagian tepian dia tuh kayak gini. Bagian satu kotak teks yang kalian buat. Ini terkhusus untuk teks ini aja. Oke, ini untuk latar belakangnya. Kalau latar belakang kalian ingin warna hitam, nah kalian bisa ngatur juga latar belakangnya kayak gini. Itu juga ada jarak dan spasi, itu untuk jarak dan spasi dari tulisan kalian. Kalian bisa atur di sini sesuai selera masing-masing. Ini untuk urutannya dan ini untuk hapus. Kalau kalian mau hapus tag ini, kalian bisa hapus seperti ini. Tuh. Terus, buat kalian yang ingin mengganti fontnya, misal kalian pengen ganti font, kalian bisa klik logo yang ini, font ini. Nah, di sini ada banyak banget font yang bisa kalian gunakan. Atau enggak, kalian juga bisa pilih font yang dari web. Nih, kalian tinggal tambahkan font dari web kayak gini. Nanti dia otomatis ke bagian halaman web kayak gini. Jadi kalian bisa pilih font yang kalian inginkan. Kalian bisa cari aja font yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen font yang cute kayak gini, dia otomatis bakal kayak gini. Kalian tinggal tambahin aja lewat, kalian klik aja logo download ini. Dia otomatis akan download dan akan langsung masuk ke Ibis Paint-nya. Jadi dia otomatis langsung ada di Ibis Paint-nya. Nah, jadi dia akan masuk ke bagian ini. Tuh, ini font-font yang Cici download ya. Ini kayak gini tuh. Banyak banget jenis fontnya. Ini untuk mengatur rata tengah, rata kanan, rata kiri. Kayak gini. Bebas kalian mau rata tengah, rata kanan. Rata tengah, rata kanan, rata kiri. Saya keinginan aja. Ini untuk ngatur horizontalnya. Oke, udah itu aja. Terus lanjut untuk bagian bingkai. Untuk bagian bingkai, itu biasanya digunain buat kalian yang suka bikin manga. Nah, gini. Misal kalian ingin gambar bingkai nih, kalian tambahkan dulu bingkainya. Tuh, kalian atur. Udah,
Jadi ketika kalian udah pakai bingkainya, kalian bisa nih otomatis langsung pilih kalian mau terbingkainya kayak gimana. Biasanya tuh dibuat buat komik atau manga. Jadi bisa tarik kayak gini, tarik kayak gini. Ini buat kalian yang suka buat komik, ini adalah fitur yang bisa memudahkan kalian bikin bingkai. Jadi dia bakal otomatis itu dan akan langsung rapi ya. Kalau kalian tarik kayak gini aja, nah dia otomatis akan rapi kayak gini untuk bingkainya. Jadi kalian bisa bergambar nih. Nah, ini kalian bisa gambar di sini. Ini, gambar ini sesuai bingkainya untuk buat komik tuh. Oke, itu untuk bingkai. Oke, lanjut ke penitis mata. Nah, penitis mata yang ini itu supaya kayak gini. Misal kalian ingin warna pink ini, atau misalnya pengen warna pink ini, kan tinggal pilih saja penitis mata yang ini. Dia otomatis akan memindahkan warna yang kalian tadi. Jadi kalian bisa pakai warna yang ini sama, atau nggak kalian bisa klik klik dan tahan warna yang ingin kalian pilih kayak gini misalnya. Nah, dia otomatis bakal menyamai warna yang ingin kalian pilih tuh. Hmm. Oke, dan selanjutnya ini adalah fitur kanvas. Nah, ini untuk mengganti kanvas atau mengubah ukuran kanvas kalian. Kalian bisa ubah di sini untuk ukuran kanvasnya sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa pangkas kayak gini. Misalkan mau memangkas ini, nah dia otomatis bakal pangkas kayak gini. Dan ada juga untuk ubah ukuran DPI-nya. Di sini kalian bisa ubah ukuran DPI-nya dan ngatur-ngatur ini. Tuh. Oke, kalian juga bisa yang mode warnanya ini. Tuh. Kalian mau warnanya, mau berwarna, skala abu atau hitam putih. Kalian atur di sini bagian sini. Dan kalau kalian mau putar, kalian tinggal pilih putar kiri atau mau putar kanan, terserah kalian. Tuh, untuk baliknya, bagian horizontalnya, nah, kayak gitu. Oke, itu bagian tools di sini udah selesai. Kita lanjut ke tools bagian layer, fitur-fitur layer. Hmm. Untuk fitur layer, dia tampilannya kayak gini. Fungsi layer itu apa sih? Jadi fungsi layer itu untuk memisahkan gambar per gambar atau layer per layer, lapisan per lapisan dari gambar kalian. Misal kayak gini. Ini ada dua layer, layer 1 dan layer 2. Ada dua ya ini. Nah, kalau misalnya kalian ke bagian uh, layer kedua ini, jika kalian mau menghapus, nih, dia nggak akan mengganggu layer yang sebelumnya. Tuh, ini. Dia nggak akan mengganggu layer yang pertama. Jadi dia hanya berfokus di satu layer yang kedua ini aja. Kalau misalnya kalian pindahin lagi, kalian pilih layer satu, kalian hapus. Nah, dia akan mempengaruhi cuma di layer satu aja. Dia akan mempengaruhi layer yang lainnya. Tuh, misal kalian mau timpa gambar nih. Ini, tuh. Dia nggak akan berpengaruh ke layar sebelumnya. Tuh. Itu untuk memisahkan gambar per gambar kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang suka gambar nih misalnya, ini kalian bisa matiin dan hidupin juga. Kayak gini, bisa matiin.
dimatiin, bukan berarti dihapus ya guys. Jadi cuman untuk mematikan atau menghidupkannya aja. Misalkan tambah nih, di sini untuk nambah layernya di bagian sini, yang tanda plus ini, kalian tambah. Tuh. Ini bagiannya layernya kosong ya. Ini Cici simpen dulu, dimatiin dulu layarnya. Nah, terus kalian mau gambar nih, gambar apa gitu. So, kalian di sini mau gambar, tuh, kalian mau gambar, kalian bisa pisahin layarnya. Oh, enggak nih, skip aja ini, skip. Salah, salah, gini-gini. Misalnya kalian ini menggambar sketsanya dulu. Saya menggambar sketsa. Sketsa bebas yang ingin kalian gambar. Misalnya kalian ini mau gambar apel nih. Aduh, tolong itu di skip aja ya itu. Misalnya kamu mau gambar apel nih. Tuh, kalian mau gambar apel. Ini sketsanya. Ini sketsa yang kalian buat. Nah, kalian jangan langsung timpa warnanya kayak gini. Jangan langsung ditimpa. Dia kalau misalnya langsung ditimpa kayak gini, dia kalau dihapus, dia kehapus semua. Jadi, makanya ada fungsi layar ini. Jadi, kalau ketika kalian bikin sketsa, ketika kalian ingin bikin sketsa kayak gini, misalkan bikin sketsa kayak gini, kalian pisahin layarnya. Nah, pilih di area atasnya, kalian bisa atur juga di sini opacity-nya atau transparasinya, yang kayak gini. Nah, di layar atasnya kalian bisa rapiin sketsa tadi. Tuh kayak gini, tuh. Bisa kalian rapiin kayak gini. Jadi dia nggak akan mengganggu layar yang lain. Cuma di layar ini aja. Tuh, tuh. Ketika ini dimatiin, nah dia nggak akan mengganggu layer yang ada di atas ini. Nggak akan mengganggu area ini. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada bagian tambahkan lapisan khusus. Nah, di sini kalian bisa nih, kalian bisa clone layer, bisa kayak gini, dari atas dulu. Kalian bisa tambahkan folder. Ini. Nah, folder ini fungsinya kayak gini. Ketika kalian menambahkan folder kayak gini, misal di atas ini, nah kalian ingin menggabungkan atau menjadikan satu gambar-gambar kalian tadi, kalian bisa pakai fitur folder ini. Nah, kalian bisa tarik, maaf, kalian ini klik gambar yang ingin kalian masukkan ke folder, kalian geser ke kanan. Tuh, dia otomatis akan masuk ke folder. Nah, jadi ingin masukin semua nih ke dalam folder. Nah, kalau ketika dia udah dimasukin dalam folder, dia akan agak geser ke kanan. Ketika kalian klik foldernya, tuh, dia akan jadi satu. Jadi, membuat gambar-gambar kalian itu lebih rapi dan teratur. Di sini juga klik lagi. Nah, di sinilah isi dalam folder kalian kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian lapisan vektor. Nah, di sinilah yang maksud tadi bagian vektor. Di bagian vektor ini
Tuh, misal kalian tambah bagian vektor ini, kalian gambar apapun di sini. Nih, kalian gambar apapun di sini, terus kalian klik fitur vektor yang ini, terus kalian klik pilih, itu otomatis akan memilih area yang kalian gambar ini. Tuh, tuh, kalian bisa pindahin gambar-gambar yang kalian gambar tadi. Tuh, ini. Dia akan menseleksi area yang ada di lapisan vektor aja. Tuh, bisa kalian pilih kayak gini, bisa kalian atur lagi bentuknya kayak gimana. Juga untuk menghapusnya. Kayak gitu. Ya, selanjutnya ke bagian tambahkan lapisan penyesuaian. Nah, kalau yang ini dia untuk lapisan dimana untuk filter gitu. Misal nih kalian pilih nih. Jadi otomatis dia itu ada di layer filter. Aduh, bentar. Dia ini untuk layer filter. Layer filter aja. Aduh. Jadi itu untuk terkhusus untuk layer filter aja. Tuh. Selanjutnya fitur clone layer. Nah, clone layer ini untuk menduplikat gambar yang kalian buat tadi. Misalnya, kalian ingin menduplikat gambar ini. Kalian bisa klik clone layer yang ini. Nah, dia kan otomatis ke clone jadi dua. Nah, kalian bisa atur nih. Misal kalian mau atur, gini. Nih, kalian clone kayak gini. Jadi dia akan jadi dua kayak gini. Sesuai kebutuhan aja. Selanjutnya, tambah lapisan dari kanvas. Ini berguna buat kayak gini. Misalnya kalian udah buat semua gambar ini. Kalian udah buat semua gambar ini dan ingin kalian jadiin satu layer. Kalian bisa klik bagian terserah di layer yang mana, kalian klik bagian ini terus tambahkan lapisan dari kanvas ini. Tuh. Dia otomatis akan jadi satu layer kayak gini. Gak harus kalian satuin manual tapi udah langsung jadiin satu layer kayak gini. Tuh, bisa kalian hapus kayak gini juga. Oke, selesai. Di sini juga ada bagian impor gambar. Di sini untuk mengimpor gambar yang ada di dalam galeri kalian. Terus, di sini juga ada fitur balikan kanvas secara horizontal. Ini untuk membalikan kanvasnya. Tuh, kayak gini. Untuk ini sama ini, itu sama. Bedanya, kalau yang ini untuk bagian kanvas. Jadi, seluruh kanvas kalian akan kebalik secara horizontal kayak gini. Untuk seluruh kanvas. Tuh. Tapi beda dengan yang ini, bagian ini. Kalau ini untuk layer aja, misalnya kalian ingin membalikan area ini aja, dia otomatis akan cuma membalikan layer ini aja. Tuh. Gak akan mengganggu layer lainnya. Terus, sini juga ada fitur pindah folder. Sini, kalian bisa pindahin gambar kalian lewat sini. Ini untuk memindahkan ke area layernya aja. Gak semua kanvas, tapi layernya aja. Karena ini tadi di folder. Nah, coba kita